Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Pastor Robin Adi Abraham dan Pastor Yusuf Tarigan. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan keluarga kami dan mereka paling tahu proses hidup saya sampai berdiri saat ini. Ya, merinding ya di sini, hadiratnya luar biasa. Saya yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan saya yakin ribuan laksa malaikat ada di tempat ini. Amin saudara. Siapa yang percaya janji Tuhan indah pada waktunya? Amin, puji Tuhan, angkat tangan semua. Saya juga percaya. Ini adalah buktinya. Ini adalah karya Tuhan, jangan lihat sayanya. Ini adalah karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Salah satu janji yang ia tepati. Asal kita mau bayar harga, kita mau lalui prosesnya. Cukup dengan lutut, berserah, sujud kepada Tuhan. Ngomongin apa ya? Musik aja ya. Jadi dulu saya punya cita-cita ada 3. Pertama saya pengen jadi dokter hewan. Gara-gara nonton film anjing yang main basket. Nah itu lucu kan, saya pengen tuh jadi dokter hewan. Ternyata berjalannya waktu harus nilai IPA-nya bagus. Tapi saudara, puji Tuhan nilai saya 5 di bawah rata-rata. Gugur saudara. Yang kedua, saya pengen jadi astronot. Tapi berjalannya waktu saya cek bagaimana sih kalau pengen jadi NASA. Ternyata membutuhkan kekuatan fisik dan tidak boleh ada accident record. Jadi benar-benar badan kita harus sehat dan tidak boleh ada bekas kecelakaan. Gugur lagi saudara, karena saya punya keterbatasan. Sejak lahir mata kiri saya tidak bisa melihat dan telinga saya yang kanan tidak bisa mendengar karena tumor otak. Akhirnya gugur lagi, tinggal yang terakhir. Impian saya yang ketiga adalah memuji Tuhan sebagai worshiper. Saya pengen sekali jadi musisi, tapi itu pun melalui proses yang panjang. Pertama kali saya juga mengalami penolakan. Saya datang ke papa saya, "Pak, Fani pengen jadi musisi." Karena kebetulan keluarga saya dari tradisi yang cukup kuat. Galak ya papa saya. Musik, kita harus bisnis supaya sukses. Aduh, ditolak. Sakitnya di sini. Tapi saya percaya, karena saya percaya punya pengharapan, kita tetap berharap dan kita percaya janji Tuhan indah pada waktunya, kita laluin prosesnya. Firman Tuhan berkata, hormatilah ibu bapamu. Jadi saya turutin papa saya, walaupun memang pertama pada awalnya saya juga sempat kecewa juga, sempat juga putus asa juga, ya gitu. Tapi kita jalani aja prosesnya. Terus berjalannya waktu, terjadilah satu kecelakaan besar. Nah kecelakaan ini, saya lagi pergi dengan teman saya bertiga, tiba-tiba mobil kami miring. Jadi kita hampir keluar dari mobil, mobil itu terbakar dan saya stuck di dalam mobil itu tidak bisa keluar. Dari situlah saya ketahuan terkena tumor otak. Nah, Pastor Robin Adi yang juga bersama istri datang menjenguk saya juga. Beliau paling tahu proses bagaimana saya melewati. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Amin saudara. Jadi dari saya sakit itu, saya datangi lagi papa saya bilang, mudah-mudahan dikasih ya, namanya anak pengen sesuatu. Saya datangi lagi, "Pak, saya pengen jadi musisi." "Udah jangan kerja, kamu di kantor papa saja." Aduh, ditolak lagi 2 kali saudara. Tapi saya tidak menyerah. Saya masih berpikir Tuhan pasti punya proses, Tuhan pasti punya jalan. Lalu berjalannya waktu saya menjalani, tapi tetap hati saya tetap ke musik. Dan akhirnya Tuhan berkata sama saya berdoa, "Tuhan, ini benar-benar saya pingin sekali menjadi seorang worship. Saya benar-benar ingin menyembah Tuhan." Tuhan berkata, "Kamu datangi papa, kamu gunakan semua yang ada dalam diri kamu dengan Roh Kudus berjalan, tangan kaki, Tuhan yang gerakan, mulut Roh Kudus yang berbicara." Saya datangi papa saya, "Pak, maaf, mungkin saya bukan anak yang membanggakan, mungkin saya anak yang mengecewakan, tidak bisa menuruti apa yang papa inginkan. Tapi maaf Pak, saya lebih takut, saya lebih sedih kalau mengecewakan Tuhan." Saat itu hati papa saya yang keras, tiba-tiba disentuh sama Roh Kudus. Dan papa saya bisa berkata, "Ya, kamu kejar impian kamu. Apa yang kamu lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai orang sekeras apapun, dengan hati yang begitu keras Tuhan bisa lembutkan." Begitu pula jangan apa yang saudara alami. Saya yakin setiap dari kita mempunyai impian. Kita cuma butuh iman dan kasih seperti yang ada di dalam sini. Ini semua karya Tuhan. Ditulis iman dan kasih. Kenapa saya bilang begitu? Tanpa iman tidak ada yang bisa kita percaya. Kenapa? Iman itu timbul saat kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menyentuh, tapi kita percaya. Itulah sesuatu yang mustahil, tapi kita bisa percaya. Itulah iman. Tanpa iman tidak ada yang menopang. Anda tidak berjalan sendiri.
Saat saya egois, saya sombong, Tuhan itu menjatuhkan cepat. Kenapa? Tidak ada Tuhan di samping saya. Tapi saya memiliki iman, saat masalah sebesar apapun, Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya tidak sendiri. Jadi saya alami masalah dengan Tuhan, sama-sama selesaikan. Tidak berat. Itulah gunanya iman. Yang kedua adalah kasih. Nggak pakai kasih, kurang. Kalau kita masak nggak pakai garam, nggak pakai micin, kurang sedap. Sama, itulah kasih. Baik dan kasih itu berbeda, saudara. Saat kita berbuat baik, seperti kita keluar melihat seorang pengemis, kita memberikan sedekah, itu adalah kata baik. Tapi membedakan adalah kasih. Saat orang yang menyakiti hati kita, saat kita dikecewakan, kita mengasihi orang tersebut, kita memaafkan, kita mengampuni, itulah kasih. Besar kasih-Mu Tuhan, Kaulah pelita bagiku, tak akan ku berpaling dari kesetiaanku. Kau Tuhan yang percaya padamu. Kau Tuhan yang beriku segalanya. Ku bersyukur padamu. Ku berdoa, ku percaya bagiku, oh Tuhan, Kaulah segalanya. Ku berserah, ku berkata, Kaulah Tuhanku di bumi, di surga. Iman kasih-Ku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita sembah Dia.